Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Tuti Melia, NIM 119151115, Prodi MBS kelas 5B. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai contoh ayat ekonomi, contoh hadis Hasan Ligerihi dan hadis Sahih Ligerihi. Berikut ini adalah contoh ayat ekonomi, silakan didengarkan. Surah An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Asbabun nuzulnya. Menurut riwayat Ibnu Jarir, ayat ini diturunkan dikarenakan masyarakat Muslim Arab pada saat itu memakan harta sesamanya dengan jalan yang batil, mencari keuntungan dengan cara yang tidak baik, dan melakukan bermacam-macam tipu daya yang seakan-akan sesuai dengan hukum syariat. Misalnya sebagaimana digambarkan oleh Ibnu Abbas, menurut riwayat Ibnu Jarir, seseorang membeli dari kawannya selai baju dengan syarat bila ia tidak menyukainya, ia dapat mengembalikannya dengan tambahan 1 dirham di atas harga pembeliannya. Padahal seharusnya jual beli hendaklah dilakukan dengan rela dan suka sama suka, tanpa harus menipu sesama muslim. Selanjutnya contoh hadis Hasan Ligerihi beserta ciri-cirinya. Contoh hadis Hasan Ligerihi. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan beliau menghasankannya dari jalur Syu'bah, dari Asim bin Ubaidillah, dari Abdullah bin Amir bin Rabiah, dari bapaknya. Bismillahirrahmanirrahim. An amrotan min bani fazarota tazawwazat ala na'laini faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aradiyati min nafsiki wa maliki bina'laini qalat na'am qala fa'jazahu. Bahwa ada seorang wanita dari Bani Fazara menikah dengan mahar berupa sepasang sandal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kamu rela atas diri dan hartamu dengan 2 sandal ini? Ia menjawab, iya. Amir bin Rabi'ah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkannya. At-Tirmizi berkata, hadis semakna diriwayatkan dari Umar, Abu Hurairah, Sal bin Sa'ad, Abu Sa'id, Anas, Aisyah, Jabir, dan Abu Hadrat al-Aslami. Asim adalah perawi daif karena buruknya hafalannya. Sungguh At-Tirmizi menghasankan hadis ini karena ia datang tidak dari satu jalur saja. Ciri-ciri hadis ini yaitu hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan dari perawi yang memiliki sifat adalah muslim, baligh, berakal, dan masyhur dengan ketaatannya. Walaupun jabitnya kurang atau hafalannya kurang atau hadisnya tidak terlalu daif, jika memiliki penguat, tidak ada syadz atau menyelisihi riwayat yang lebih kuat, dan tidak ada illah atau cacat, hadis yang dilihat dari sanadnya daif namun dikuatkan dari jalur lainnya tetap tidak mengandung syadz dan ilahi. Selanjutnya contoh hadis Sahih Ligerihi beserta ciri-cirinya. Hadis Muhammad bin Amru dari Abi Salama dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Laula an sukko ala ummati la amartukum bisiwaki inda kulli sholatin.
Sekiranya tidak memberatkan umatku, sungguh akan aku perintahkan untuk bersiwak setiap kali akan sholat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari jalur Tariq Abu Zinad dari Al-Araj dari Abu Hurairah. Ibnu Solah berkata, Muhammad bin Amru bin Alqamah termasuk orang-orang yang masyhur dengan kejujurannya dan penjagaannya. Akan tetapi ia tidak termasuk dari kalangan yang kuat hafalannya, hingga sebagian mereka ada yang mendaifkannya dari sisi buruknya hafalannya, dan sebagian lainnya menilainya tersikah karena kejujuran dan kemuliaannya. Maka hadisnya dari sisi ini adalah hasan. Ketika ada riwayat yang bergabung dengan hadis tersebut yang diriwayatkan dari jalur lainnya, maka hilanglah dengan demikian itu apa saja yang menjadi kekhawatiran atasnya dari sisi buruknya hafalan. Dengan riwayat lain itu kekurangan tersebut diperbaiki sehingga menjadi sahih lah sanad ini dan masuk dalam derajat sahih. Ciri-ciri hadis ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang kurang dabit namun tidak mengandung syadz maupun illah, lalu terdapat hadis lain bermatan sama dengan derajat yang lebih kuat atau semisal. Hadis hasan yang derajatnya naik menjadi sahih li ghairihi sebab terdapat jalur periwayatan lain yang secara kualitas sama atau lebih kuat darinya. Sekian dan terima kasih. Ada jendela berjumlah 5. Walau tak bersua, semoga materi bisa diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.